Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani. Di sini saya akan membuat video presentasi. Nah, materi yang pertama yaitu cabang-cabang ilmu kecerdasan buatan. Itu ada 8. Yang pertama itu sistem pakar atau expert system, di mana sistem pakar yaitu suatu program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam memecahkan masalah di bidang tertentu. Contohnya itu mengidentifikasi struktur organik tak dikenal melalui analisis spektrum data, massa, dan ilmu. Yang kedua itu logika fusi atau fusi logic, di mana logika fusi yaitu peningkatan dari logika boolean yang terdapat dengan konsep kebenaran sebagian. Contohnya itu sistem tracking matahari. Yang ketiga itu algoritma genetik, di mana algoritma genetik yaitu program komputer yang memanipulasi proses evolusi. Contohnya itu aplikasi algoritma genetika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kombinasi. Nah, yang keempat itu jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network, di mana jaringan dari sekelompok unit pemproses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan syaraf manusia. Nah, yang kelima itu penalaran komputer berbasis kasus atau case-based reasoning, yaitu memberi solusi pemecahan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ini ada 4 tahapan dan proses dalam penalaran komputer berbasis kasus. Yang pertama itu retrieve, yang kedua itu refuse, yang ketiga itu revise, yang keempat itu refine. Yang keenam itu agen kecerdasan. Nah, ini perangkat lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketujuh itu data mining atau penggalian data. Ini proses untuk penggalian pola-pola dari data untuk mengubah data tersebut menjadi informasi. Yang terakhir itu teknologi bahasa atau language technology. Nah, ini aplikasi pengetahuan mengenai bahasa manusia dalam solusi berbasis komputer. Yang selanjutnya itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Definisinya itu ada 3. Di sini yang pertama itu H. Asimov pada tahun 1987 mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua itu menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang terakhir itu menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik dan berdasarkan sejumlah aturan. Ini tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama itu membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua itu memahami apa itu kecerdasan buatan. Dan yang ketiga itu membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, sekarang sistem pakar atau expert system. Sistem pakar berasal dari istilah knowledge atau basis expert system, menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar domain yang sempit. Nah, menurut Efren Turban, konsep dasar sistem pakar mengandung yang pertama itu keahlian, pengalihan keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Itu bentuk-bentuk sistem pakar. Bentuk-bentuk sistem pakar itu ada 4. Yang pertama itu berdiri sendiri, di mana berdiri sendiri yaitu sistem pakar yang
berupa software yang berdiri sendiri. Yang kedua itu tergabung. Sistem pakar ini merupakan bagian pemrograman yang terkandung di dalam suatu algoritma. Yang ketiga itu menghubungkan ke software lain. Nah, ini yaitu sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Nah, yang terakhir itu sistem mengabdi, di mana sistem ini itu sistem pakar yang merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan fungsi tertentu, misalnya untuk membantu menganalisis radar. Nah, yang terakhir itu struktur sistem pakar. Ada dua, yaitu lingkungan pengembangan, yaitu digunakan sebagai pembangunan sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Yang kedua itu lingkungan konsultasi yang dipergunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Sekian dan terima kasih.